Ya. Jadi ya, tapi memang spekulasi ini akhirnya berakhir ya, setelah Presiden mengambil keputusan yang tegas ya, keputusan tegas dan lugas bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Nah, gimana sih Mas Har kalau kita lihat penyelesaian sengketa pulau yang terjadi dari presiden ke presiden secara singkatnya? Saya kebetulan kan dari era Bu Mega waktu itu, Bu Mega itu kebetulan menangani kasus Sipadan dan Ligitan. 2 pulau yang berada di utara dekat di Kalimantan. Nah, 2 pulau itu memang sudah menjadi sengketa Indonesia dengan Malaysia sejak zaman Pak Harto itu sebetulnya. Zaman Pak Harto itu sudah menjadi sengketa, dan setelah reformasi pemerintahan Pak Harto berganti, masuk ke Presiden Habibie, nggak sempat, Gus Dur juga tidak sempat. Nah, pada periodenya Bu Mega masuklah ke Mahkamah Internasional. Nah, di situ meskipun pernah masuk dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Bung Karno, 2 pulau itu masuk ke wilayah Indonesia, tapi kalau merunut sejarahnya, bahwa ketika Inggris masuk menjajah Malaysia, itu 2 pulau sudah dikuasai. Bahkan oleh Inggris dibangun mercusuar. Nah, waktu itu adalah 2 pulau itu masuk wilayah jajahan Inggris. Nah, begitu juga ketika sudah masuk ke pemerintahan Malaysia, 2 pulau itu dikelola oleh pemerintah Malaysia dan tidak diurus oleh pemerintah kita gitu loh Mbak pada waktu itu. Sehingga ketika di Mahkamah Internasional di Den Haag kalah Mbak. Jadi 2 pulau itu akhirnya menjadi milik Malaysia. Nah, itu salah satu catatan yang memang bagaimana kita mengelola pulau-pulau itu. Kalau ke belakang di zaman Bung Karno kan, Bung Karno itu mau menyatukan semua Nusantara, termasuk Papua yang waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Nah, jadi Presiden Soekarno itu sampai mencanangkan di Yogyakarta Tri Komando Rakyat untuk salah satunya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi itu. Nah, dengan konfrontasi Bung Karno berani konfrontasi dengan Belanda yang boleh dibilang peralatan tempurnya juga kuat, tapi Bung Karno juga percaya diri karena dia punya koneksi dengan Rusia dan bisa mendatangkan kapal tempur yang ditakuti oleh Belanda, sehingga akhirnya sampai terjadi pertempuran kan yang mengorbankan Yos Sudarso pada waktu itu. Nah, jadi Bung Karno itu begitu keras, tangguh, kuat untuk mempertahankan kedaulatan, termasuk pulau itu ya. Nah, begitu juga waktu Malaysia kan, ini terlepas yang soal Sipadan Ligitan. Ketika negara Malaysia, yaitu pulau di atas Kalimantan itu, pulau di Kalimantan, nah di utaranya kan itu jajahan Inggris. Nah, Inggris akan membentuk federal Malaysia di sana. Presiden Soekarno marah besar, dia menolak karena itu dianggap kembalinya kolonialisme. Bahkan Bung Karno bukan cuma mengganyang waktu itu ya slogan politiknya atau konfrontasi dengan Malaysia, tapi keluar dari PBB. Karena PBB waktu itu mengakui Malaysia sebagai negara baru. Nah, Presiden Soekarno menolak dengan keras itu sampai keluar dari PBB, Mbak. Artinya memang wilayah itu kan jadi harga diri dan kedaulatan kita ya, Mas Har. Betul, karena ya itu pulau itu kan juga menunjukkan kedaulatan kita ya sama ini. Nah, kemudian juga di eranya Pak Harto diteruskan waktu itu kan sampai ada penentuan pendapat rakyat waktu itu. Bung Karno sudah turun, terus naiklah Pak Harto dan akhirnya Papua menjadi milik Indonesia. Jadi apa yang sudah dirintis oleh Bung Karno
diteruskan oleh Pak Harto menjadi milik Indonesia. Papua yang sekarang dulunya namanya Irian Barat, sekarang kan menjadi Papua ya. Dari Pak Harto, Pak Habibie ya. Pak Habibie hampir 1 tahun lebih ya tidak masalah transisi krisis itu menjadi persoalan yang memang akhirnya menjadi catatan di era Pak Habibie itu kan bukan pulau, tapi lepasnya Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Ya, itu juga menunjukkan